fa idza aradta dalil, jika kamu ingin dalil, ala anna haula'i alladhina qatalahum Rasulullah, orang-orang yang diperangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yashhaduna bihadza, menyaksikan hal itu, maksudnya tauhid rububiyah. Jadi kalau kamu ingin bukti, dalil bahwa kaum musyrikun yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengakui tauhid rububiyah dan diperangi oleh Rasulullah semata-mata karena tidak mau mengakui tauhid uluhiyah, faqra qaulahu ta'ala, maka baca firman Allah, qul man yarzuqukum minas sama'i wal ard, katakan Muhammad, siapa yang memberi rizki kalian dari langit dan bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, siapa juga yang memiliki pendengaran dan penglihatan maksudnya menciptakan, merawat, mempertahankan atau mengambil pandangannya atau pendengarannya. Wa man yukhrijul hayya minal mayyit, siapa yang mengeluarkan dari yang hidup, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, maksudnya mukmin dari kafir, atau sebaliknya, wa yukhrijul mayyit minal hayy, kafir menjadi mukmin, mukmin menjadi kafir. Wa man yudabbirul amra, siapa yang mengatur alam semesta semua ini, fayaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah. Faqul, kalau memang begitu katakan Muhammad, afala tattaqun, kenapa kalian enggak takut sama Allah? Surat Yunus ayat 31. Artinya hadirin sekalian, bukan hanya itu aja. Kalau antum tanyakan kepada mereka, bukan hanya musyrik yang diperangi oleh Rasulullah, kaum Hindu, Buddha, yang mereka sama sekali tidak punya agama samawi, animisme, dinamisme, tanyain, siapa yang menciptakan langit? Siapa yang menciptakan bumi? Siapa yang memberikan pendengaran, penglihatan kamu? Mereka akan menjawab Allah. Wa qawluhu, dan juga firman Allah, qul limanil ard wa man fiha, katakan Muhammad, siapa yang punya bumi bersama isinya? In kuntum ta'lamun, kalau kamu betul-betul mencerna dengan dasar ilmu, alias otak pikiran anda ini dikendalikan ilmu, minimal kesadaran logika, sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan lillah. Qul afala tadhakkarun, kalau memang begitu, kenapa kalian tidak kembali ingat dan menjadikan itu sebagai peringatan? Qul man rabbus samawati sab'a, siapa yang memiliki langit yang 7, wa rabbul arsyil azim, dan juga pemilik arsy yang agung, sayaquluna lillah afala tattaqun, kalau memang begitu, kenapa kalian tidak bertakwa? Dan dengan ketakwaan itu akhirnya anda menyembah Allah saja, tidak menyembah yang lainnya. Qul man biyadihi malakutu kulli syai', katakan Muhammad, di tangan siapa seluruh kekuasaan yang ada di alam semesta, kepemilikan yang ada di alam semesta. Wa may yujiru, siapa yang bisa menolong, wala yujaru ani, tidak pernah mendapat atau meminta pertolongan. In kuntum ta'lamun, kalau kamu itu ngerti betul, sayaquluna lillah, mereka akan mengatakan semuanya Allah. Qul fa anna tusharun, kasarnya, sihir mana yang menutupi otak anda sehingga anda tidak bisa menerima dan mencerna kebenaran itu? Pelet apa yang membuat anda itu sehingga tidak mau terima kebenaran yang nyata? Jadi orang-orang yang sekarang datang perkara nyata, kemudian tidak mau terima, itu sama aja terpelet, terhipnotis, tersihir.
Seperti tersihirnya seorang perawan gadis cantik tertarik dengan seorang yang jelek, hitam, kuntet karena pengaruh sihir. Akhirnya menyatakan sang laki itu ganteng. Sama. Pelet apa yang menyebabkan kamu itu tertarik agama-agama batil? Pelet apa yang menyebabkan kamu sehingga sekarang malah percaya keris, percaya tempat keramatan itu sebagai sumber kehidupan dan sumber rezeki? Ini kan lucu. Fa idza tahaqta, kalau itu sudah menjadi nyata padamu, annahum muqirruna bihadza, mereka musyrikun yang diperangi Rasulullah mengakui tauhid rububiyah, walam yudkhilhum fit tauhid, tidak memasukkan mereka ke dalam lingkaran tauhid, alladzi da'ahum ilaihi Rasulullah SAW, yang Rasulullah ajakkan mereka kepadanya. Wa arafta anna tauhid alladzi jahaduhu, dan kamu sudah tahu bahwa tauhid yang mereka ingkari, yaitu diingkari oleh kaum musyrikun, huwa tauhidul ibadah alladzi yusammihi al-musyrikun fi zamanina, yang dikatakan oleh orang musyrik zaman sekarang al-i'tiqad, kama kanu yad'un Allah subhanahu lailan wa nahara, padahal mereka siang malam telah berdoa kepada Allah. Summa minhum man yad'ul malaikah, kemudian di antara mereka berdoa kepada malaikat, li ajli salahim, karena dia anggap kebaikannya, wa qurbihim min Allah, dan dekatnya mereka dengan Allah, liyashfa'u lahu, agar mereka malaikat itu memberikan syafaat kepadanya, au yad'u rajulan salihan, atau meminta kepada orang yang dianggap soleh, misal Lata, au nabiyan misla Isa. Perlu diketahui, Lata itu ada yang mengatakan dari kalimat ilah, lakinya ilah, perempuannya Lata, lakinya Aziz, perempuannya Uzza, lakinya Mannan, perempuannya Mannat. Jadi seperti itu. Jadi orang musyrikun itu ngakal-ngakali Tuhan itu parah, dijodoh-jodohin, dicariin pasangannya. Nah, sebagian riwayat Latta itu dari kalimat Latta yalutu, nama patung untuk mengenang orang soleh yang dulu sangat dermawannya, setiap haji menyiapkan makanan untuk jamaah haji di zaman jahiliyah. Tidaklah ada satu jamaah haji pernah mendapatkan santunannya dia. Gratis dia masak untuk jamaah haji. Dian Latta yalutus sawiq, karena dia itu tukang numbuk gandum. Disiapkan untuk jamaah haji yang haji ke Ka'bah, ke Baitullahil Haram, sebelum zaman Rasulullah SAW alias zaman jahiliyah. Mereka juga haji, cuman mereka dulu telanjang. Makanya di antara tawaf, kalau laki diletakkan siang, perempuan malam, sambil tawaf mengatakan, al-ana yabdu ba'duhu au kulluhu wa ma bada minhu fala uhillu lahu. Walaupun sekarang aurat saya nampak sebagian atau seluruhnya, yang nampak saya tidak halalkan untuk siapapun. Makanya saat Fatu Mekah, Rasulullah mengutus Ali bin Abi Thalib untuk ceramah kepada orang-orang Arab di depan Ka'bah. Sejak hari ini sudah tidak ada orang yang tawaf sambil telanjang. Kita lanjut. Adapun Isa jelas disembah oleh orang-orang Nasrani. Semuanya ini mereka tidak ada satupun terbesit si Lata itu bisa memberikan rezeki, mematikan, menghidupkan, menciptakan langit dan bumi. Hatta Isa alaihissalam juga nggak ada satupun orang Nasrani meyakini mereka itu yang menciptakan langit dan bumi, memiliki arsy, bahkan yang memberikan kita makan minum. Tidak. Mereka semua hanya satu keyakinannya, baik itu Lata, Uzza, Mana atau Isa, sebagai perantara untuk mendekatkan diri para penyembah kepada Allah. Inilah ungkapan dari firman Allah, ya, ketika mereka ditanya tentang kenapa kalian menyembah Tuhan-Tuhan itu, mereka menjawab, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Lah kalau memang begitu, bedanya apa dengan para pengunjung, penziarah ke tempat-tempat keramatan? Kalau ditanya
saya nggak nyembah Syekh Abdul Qadir kok. Saya juga nggak nyembah wali-wali. Saya juga tidak akan meyakini bahwa keramatan kuburan termasuk ajimat-ajimat saya ini sumber kehidupan saya, sumber keselamatan saya, sumber rezeki saya, enggak. Tapi itu semua hanya sebagai perantara saya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Analisanya, komparasinya, bedanya di mana? Beda di bendanya, beda di namanya, beda di jenisnya, beda. Khamr hanya sekedar merek, mau brandy, mau kuntul, mau drum, mau cuek, mau apa lagi yang dioplos sama otan itu. Tapi intinya adalah khamr. Mau sekarang yang disembah kuburan, keramatan, keris, baju Ontokusumo, Yesus atau Lata Uzza, ujungnya semua mereka meyakini tidak menciptakan matahari, bulan, langit dan bumi, tapi mendekatkan diri kita kepada Allah. Apa bedanya? Wa arafta anna Rasulullah SAW qatalahum ala hadha syirik. Dan kamu tahu Rasul tetap memerangi mereka walaupun sudah mengakui rububiyah. Wa da'ahum ila ikhlasil ibadah lillahi wahda. Rasulullah ajak mereka untuk mengikhlaskan ibadah karena Allah saja. Kama qala ta'ala fala tad'u ma'allahi ahada. Jangan kau sembah bersama Allah Tuhan manapun. Wa kama qala ta'ala lahu da'watul haqq walladzina yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bisyai'. Tuhan-Tuhan yang disembah selain Allah itu enggak bisa mengabulkan sekecil apapun dari permintaan mereka. Wa tahaqqaqta, dan kamu sudah nyata di depan kamu kebenaran. Anna Rasulullah SAW, sesungguhnya Rasulullah SAW qatalahum liyakuna ad-du'a'u kulluhu lillah. Rasul memerangi mereka bukan karena mereka tidak mengakui sang pencipta adalah Allah, pengatur adalah alam ini adalah Allah. Bahkan Rasul memerangi mereka semata-mata agar peribadatan ini hanya untuk Allah. Allah lah yang kita mintai, Allah lah yang kita mintai perlindungan, istighosah, isti'anah, dan Allah lah yang kita berikan sujud, ruku', dan Allah lah yang kita berikan berbagai macam hajat kebutuhan. Itulah yang Rasulullah SAW inginkan. Kulluhu lillah waddabhu kulluhu lillah. Doa harus untuk Allah. Balam yas'alillaha yaghdabu alaihi. Siapa yang tidak minta sama Allah, Allah marah. Fa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta, mintalah kepada Allah. Waddabhu lillah. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu wa lahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Bahkan Pak, kalau ditanya mana yang lebih berat dosanya, resikonya, hewan disembelih nyebut nama Allah tapi ditujukan untuk selain Allah, dengan hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah. Mana yang lebih berat? Atau menyebut nama selain Allah, mana yang lebih berat? Yang lebih berat adalah menyebut nama Allah yang ditujukan untuk selain Allah. Karena kalau orang itu hanya tidak menyebut nama Allah, paling banter dagingnya haram, nggak boleh dimakan. Tapi kalau ditujukan untuk selain Allah, walaupun baca bismillah, haram dan syirik, double dosanya. Dan anehnya hal ini sudah dianggap wajar Pak. Antum lihat di beberapa tempat, Masya Allah, itu sukuan-sukuan yang mereka sebut dengan sajen walaupun tidak bentuk sembelihan, itu merajalela. Bahkan ada yang nyembelih juga, baik itu berupa ayam putih mulus, ayam hitam mulus, ningkat lagi kambing, ningkat lagi kebo, ningkat lagi sapi, ningkat lagi kepala manusia. Itu Masya Allah. Dan hadirin sekalian, pengorbanan itu ternyata sampai pada tingkatan manusia itu ada. Yang tadi malam saya sebutkan, ada 4 lurah mengorbankan diri menjeburkan ke kawah Bromo untuk persembahan kepada Sang Hyang. Ya, ini semuanya adalah syirik wal kufur. Wan nadru kulluhu lillah. Nazar itu untuk Allah. Karena man nadzara li ghairillahi fala yuti'. Barang siapa yang nazar untuk selain Allah, jangan taati. Wal istighasah kulluhu billah. Istighasah itu hanya kepada Allah.
seperti istighosahnya Rasulullah ketika perang Badar, seperti istighosahnya orang yang terjepit ke dalam goa minta bantuan kepada Allah. Adapun sekarang istighosah kepada jin, ya, kepada para malaikat, maka itu semua adalah syirik. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Zaman dahulu itu ada kelompok orang yang minta istighosah bantuan kepada jin. Anehnya jinnya minta bantuan kepada Allah. Ini kan blunder jadinya. Cuman manusia tidak tahu. Kalau jin yang dimintai bantuan tersebut akhirnya juga memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa jami'u anwa'il ibadah kulluha lillah. Bahkan Rasulullah SAW memerangi mereka supaya seluruh bentuk ibadah apapun untuk Allah saja. Tuh. Ini yang dipahami oleh orang musyrikun, Pak. Abu Jahal nggak pernah memahami sama sekali makna ajakan Rasulullah itu suruh meyakini bahwa sang pencipta alam ini Allah. Yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Enggak pernah terbesit di otaknya Abu Jahal, Abu Lahab, sehingga menolak ajaran Rasulullah. Yang terbesit di otak mereka suruh tinggalkan Tuhan-Tuhan itu, hanya menyembah Allah. Inna hadza la syai'un ujab. Makanya ketika ditunjukkan satu Tuhan suruh tinggalkan Tuhan-Tuhan yang seambrek itu, ini perkara aneh. Inna hadza la syai'un ujab. Wa arafta anna iqrarahum bi tauhidir rububiyah, dan kamu tahu, faham pengakuan mereka terhadap tauhid rububiyah lam yudkhilhum fil Islam, tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Wa anna qasdahum al malaika wal anbiya al awliya yuriduna syafa'atahum wa taqarruba ila Allah bidzalika huwa alladhi ahalla dima'ahum wa amwalahum. Masyaallah. Bahkan hadirin sekalian, malaikat yang mereka tuju, nabi, wali yang mereka tuju dalam rangka untuk mencari syafaat mereka, untuk lebih dekat kepada Allah dengan cara itu, itulah yang menghalalkan Rasulullah terhadap darah dan harta mereka. Itu. Jadi bukan sekarang musyrik itu diperangi, dihalalkan darah dan hartanya karena tidak mengakui sang pencipta ini Allah, yang menciptakan langit bumi Allah. Bahkan semata-mata malaikat, nabi, wali mereka jadikan tempat untuk beradu syafaat, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Itulah yang menyebabkan darah harta mereka dihalalkan Rasulullah. Arafta hina idzin. Dengan demikian kita jadi tahu at-tauhidul ladzi da'at ilaihi rusul, tauhid yang didakwahkan para rasul, wa ab'anil iqrar bil musyrikun, yang ditolak oleh orang musyrikun. Wa hadzal tauhid huwa ma'na qaulika, itulah tauhid, makna ungkapan la ilaha illallah.